Meskipun alam semesta sangat luas, bahkan hasil akhir dari pergolakan ruang dan waktu, bahkan Kaisar Yuan-Tian sendiri tidak dapat memprediksinya. Meskipun sulit untuk menemukan Kaisar Yuan-Tian setelah dia jatuh ke alam 3000 Dao, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk membuat acara besar. Terlebih lagi, membunuh sekelompok anti pencuri dan teman putra Baize layak dimobilisasi. Segera, Kaisar Yuan-Tian menjentikkan jubah lengan bajunya, dan jubah hitam muncul, berlutut dengan satu lutut. Kelompok anti pencuri jatuh ke dalam pergolakan ruang dan waktu, dan membiarkan orang-orang Anbu pergi ke 3000 alam. Bahkan jika mereka membuat Yao Yuekong khawatir untuk dibunuh, mereka harus menemukan jejak mereka. Wei Chen ikuti perintah. Jubah hitam perlahan menghilang, dan Kaisar Yuan-Tian bergumam pada dirinya sendiri. Alam semesta kuno, 3000 alam, masih ada, surga Kaisar kita. Tiba-tiba, Kaisar Yuan-Tian tersenyum. Zerk Anda pikir saya mengandalkan Tuan untuk menjadi yang lebih tinggi. Tetapi sebenarnya saya adalah Kaisar Surga. Mengapa Anda tidak tahu cara kerja surga? Surga memiliki yin dan yang. Anda telah mengikat seikat rumput dinding sebagai sandera. Tetapi Anda juga membiarkan rerumputan dinding itu. Dan Anda harus memohon kepada saya. Tunggu Wan Xing dan yang lainnya kembali. Kaisar Yuan-Tian sangat sabar. Tetapi kali ini ia digantikan oleh permaisuri yang menuangkan teh untuknya secara pribadi. Yang pertama penuh dengan tangan yang lembut dan membubuhkan selembar kain kasa Phoenix padanya, cantik dan bersinar. Dalam beberapa saat upaya, Fan Star, Kaisar Gajah Dewa, dan permaisuri Zia kembali satu demi satu, berdiri di kedua sisi, menunggu pembebasan Kaisar. Semuanya ada di sini. Kaisar Yuan-Tian meletakkan cangkir tehnya, dan segera, jubah Kaisar menjentikkan lagi, dan istana Senzi langsung berubah menjadi langit berbintang yang cerah. Ada langit lain di langit berbintang. Dan istana surgawi berada, alam semesta yang luas. Dan di langit berbintang, sekelompok sosok muncul. Semuanya adalah pemegang kekuasaan sebenarnya dari semua kaisar. Bukan patriark, atau leluhur seperti Kezen. Tentu saja sosok Kezen tidak muncul di sini. Dan tidak ada satupun dari mereka yang dianggap anti maling oleh Yuan Tiandi pernah muncul. Dengan jentikan jubah kaisar, para pejabat datang ke pengadilan. Terakhir kali Qin Yichen menggunakan metode seperti itu, Qin Yichen memarahi permaisuri secara langsung. Yang mulia, wajah-wajah kekuatan besar itu serius, karena mereka juga tahu bahwa tidak ada yang layak untuk perawatan sejati Yuan Tiandi, dan mereka tidak akan menggunakan metode seperti itu. Dan Kaisar Yuan Tian tidak berbicara omong kosong, dengan tangan di punggung, langsung ke intinya, Zerk akan memberontak, dan mengambil orang-orangmu sebagai sandera. Begitu kata-kata ini keluar, para pejabat menjadi gempar. Kaisar dan permaisuri akan berbicara tentang semua yang terjadi di dunia serangga. Setelah semua kaisar mendengar tentang ini, mereka semua terkejut lagi dan lagi. Setelah syok, ada kemarahan lagi. Ini hanyalah bencana dari surga. Perjalanan yang bagus ke dunia cacing, tapi Daneng di dalam klan ditangkap. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang bisa pergi ke dunia serangga dan memimpin tim bukanlah orang-orang kuat biasa. Mereka semua adalah orang-orang tingkat tinggi dari berbagai ras. Para pemimpin klan kekaisaran benar-benar marah. Jadi kenapa? Membawa kekacauan dan bencana ke timur, Kaisar Ke anti pencuri yang menjelajahi dunia serangga. Kenapa mereka akhirnya terjebak dan melepaskan amarah mereka? Tanda seru. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Yang mulia. Ini tak tertahankan. Yang mulia. Kesetiaan klan saya, matahari dan bulan bisa dipelajari. Untuk mengikuti Kaisar dan Permaisuri, dia membunuh anti pencuri. Tetapi dibalas oleh Zerk, tolong panggil tembakan. Wei Chen menyarankan agar Yang mulia segera mengirim pasukan. Naikkan dunia cacing dan turunkan cacing-cacing itu. Yang mulia. Zerk memberontak. Tetapi mereka ingin menangkap orang-orang kami. Tidak ada bencana yang sia-sia, tidak ada bencana yang sia-sia. Kaisar Yuan Tian sangat sabar. Setelah kemarahan para pemimpin klan kekaisaran, dia berkata dengan tenang, 3000 alam, saya telah mengatur orang, dan saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat menghentikan anti pencuri. Tetapi para anti pencuri itu ingin kembali ke surga kaisar. Saya akan menemukannya. Bagi Anda yang dikirim ke Dao Realm, jangan sembunyikan dan selipkan. Gunakan jika Anda membutuhkannya. Sekelompok pemimpin kaisar saling melirik dan menerima perintah mereka. Dan Yuan Tiandi segera berkata, kecuali 3000 alam, anti pencuri itu kemungkinan besar akan jatuh ke surga kaisar. Artinya, wilayah ras Anda. Singkatnya, siapa yang membunuh orang-orang yang memiliki harta anti pencuri itu? Begitu kata-kata ini keluar, para pemimpin klan kaisar mendidih. Ini tidak bagus. Anda tahu, sekali Yao Yuekong tersapu dari aliran ruang dan waktu yang bergolak, dia pasti terluka parah. Kaisar iblis yang terluka parah, mereka cukup untuk menang. Bahkan jika fondasinya digunakan, bahkan langit bulan iblis di masa kejayaannya mungkin tidak dapat hidup. Itu tergantung di mana Yao Yuekong jatuh jika itu adalah bidang bintang terpencil dalam ras mereka.
sulit untuk mendapatkan beberapa detail dari tanah suci dalam perlombaan. Tetapi jika mereka turun ke tanah klan tertinggi dari ras masing-masing, dijamin Kaisar Iblis itu tidak akan memiliki mayat. Bagaimana sekelompok pemimpin kekaisaran tetap tidak tergerak? Guisu, pedang bulat bulan darah, bahkan mungkin bulan iblis yang tak bisa dipadamkan pun bisa mendapatkannya. Ada juga Qin Yichen, Hua Daoru, dan harta karun Ke Tiangxuan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah Heng Fu dari surga. Bahkan jika mereka dapat menukar harta ini dengan pembangkit tenaga listrik yang mereka tangkap oleh Zer, tidak ada pemimpin yang berdiri di depan Kaisar Yuan-Tian yang akan menolak. Setelah melihat sikap para pemimpin semua pihak, Kaisar Yuan-Tian berkata dengan enteng, ketika seseorang terbunuh, saya akan memberitahu dunia, apakah Ke Yutian yang menyelesaikannya, atau Huaxu membalas, semua bergegas ke saya. Begitu kalimat ini keluar, semua pemimpin klan kekaisaran membungkuk untuk memberi hormat. Yang mulia bijaksana, anti pencuri, bunuh tanpa ampun. Sekelompok pemimpin kekaisaran mengertakkan gigi, bagaimana dengan pergolakan ruang dan waktu? Waktu dan ruang adalah alam semesta, dan alam semesta adalah langit dan bumi. Dan penguasa dunia ini masih Kaisar Yuan-Tian. Meskipun banyak dari mereka tidak membenci Yao Yuekong, dan itu memang karena klan mereka mengikuti Kaisar untuk memburu dan membunuh Yao Yuekong, mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri dan menghancurkan kekacauan. Tapi memangnya kenapa? Seperti yang dikatakan Kaisar Yuan-Tian, jangan masuk akal jika Anda melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan orang. Jika mereka benar-benar masuk akal, maka mereka semua adalah pejabat surgawi, membantu surga untuk mengejar anti pencuri, atau hukum surgawi. Mengapa Zerg harus mengeluarkan mereka dari amarah? Bahkan sangat masuk akal. Banyak klan di antara mereka tahu tentang hadiah yang ditawarkan oleh permaisuri. Tetapi pertempuran yang memblokir Qin Yichen di lubang cacing tidak terburu-buru sama sekali. Yaitu, mereka tidak bercampur. Tapi tak perlu dikatakan sekarang, itu pasti ditangkap oleh Zerg. Kontroversi kekaisaran tidak akan masuk akal sama sekali. Dan Yuan Tiandi segera berkata, orang-orangmu, saya akan berbicara dengan Zerg. Namun, berapa harga yang akan ditawarkan Zerg pada akhirnya? Anda akan memberikannya. Siapa yang punya pendapat? Para pemimpin klan Kaisar tidak mengatakan apa-apa, dan mereka ingin makan daging. Selain itu, lebih baik Kaisar Yuan-Tian berbicara dengan klan Zerg secara langsung. Meskipun para pemimpin dari berbagai Kaisar tahu bahwa Kaisar Yuan-Tian juga untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, di masa depan, Zerg memberontak, dan mereka takut akan disandera. Dan yang paling tidak beruntung hanya Kaisar saat ini. Tentu saja, setelah Zerg dilepaskan, itu tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, kali ini pembahasannya sangat lancar, dan tidak ada keberatan yang terdengar, dan Raja dan para menterinya yang bersatu dan bahagia. Pada saat-saat terakhir, Kaisar Yuan-Tian tidak lupa berkata dengan dingin, lakukan hal-hal yang lebih sederhana. Ke Yutian masih tidak tahu, saya tidak ingin dia tahu sebelum Yao Yuekong dan pisau pencuri mati. Mereka yang tahu tentang ini, mereka semua ada di depan mata saya. Dan jika Ke Yutian tahu sebelumnya, itu hanya bisa berarti, Ai King tertentu sudah ada di pihak Ke Yutian,